welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Widya Putri. Jadi mau tahu aku akan bahas apa? Stay tune di channel YouTube aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku Widya. Jadi untuk kalian atau teman-teman semuanya yang baru mampir, aku mohon untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe dari kalian ataupun komentar dari kalian itu akan menambah konten-konten video aku selanjutnya lebih baik lagi gitu. Aku akan bahas apa lagi gitu setelah ini gitu kan. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah like, comment, dan subscribe. Langsung saja kita ke tema pembahasan kita adalah topik dan tips interview untuk menjadi guru TK. Oke, langsung saja. Jadi, gini teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya, gitu kan. Saya ketika melamar untuk menjadi guru TK, itu kenali ada dua tipe sekolah gitu ya. Yang pertama ada yang kalian menulis lamaran terus nganter ke sekolahnya gitu, terus kalian disuruh pulang dan akan dikabari atau ditelepon kalau kalian lolos tahap penulisan lamaran gitu ya. Selanjutnya itu yang kedua itu kalian nganter lamaran terus kalian langsung di interview gitu. Semua tergantung sama pihak lembaga ataupun kepala sekolah yang langsung bersangkutan gitu, karena ini urusan mereka gitu kan. Nah, kalau saya itu tipe yang pertama teman-teman. Jadi saya nganter lamaran terus saya disuruh untuk pulang, nanti saya akan dikabarin untuk info lebih lanjut gitu. Nah, ketika itu saya udah nganter, selang berapa waktu ya, 1 minggu saya ditelepon untuk ke TK gitu kan. Kalian tahu rasanya itu gimana gitu kan. Itu pertama sekali pengalaman saya untuk mengajar gitu kan, sekaligus bekerja gitu kan, karena saya baru lulus gitu, nggak ada modal apa-apa gitu, tapi saya emang kuliah di bidang perguruan gitu kan. Jadi tapi nggak ada masalah buat kalian yang tamatan SMA atau SMK untuk menjadi guru TK, selama kalian punya kemauan, percaya diri, dan berani gitu. Sebelumnya saya udah bahas di video sebelumnya 3 hal penting untuk jadi guru TK pemula, itu saya sudah bahas. Asalkan kalian punya 3 hal ini, kalian bisa untuk melamar jadi guru TK gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman, itu tergantung sama pihak lembaga masing-masing gitu. Biasanya ada yang harus S1, ada yang harus SMK gitu, SMA gitu kan, tergantung ke lembaga masing-masing gitu ya. Nah, jadi ketika saya tadi udah melamar, saya ditelepon, dikabarin, hal yang paling pertama saya lakukan adalah mempersiapkan penampilan saya gitu, karena penampilan teman-teman itu menjadi nilai ya, karena jelas kita bakalan ketemu sama orang, apalagi ini orang penting gitu kan, kita nanti akan berurusan sama dia gitu. Jadi saya berpenampilan rapi, berhijab yang rapi, berpakaian yang rapi gitu. Saya waktu itu pakai rok gitu kan, pakai batik gitu, nemuin pihak lembaga gitu. Ini hal penting teman-teman, jangan kalian asal gitu ya, jangan kalian asal, karena ini bagian dari penilaian gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, berdasarkan pengalaman dan penglihatan mata saya sendiri gitu, ada rekan-rekan yang udah resign dan diganti dengan yang baru. Kalau kalian kaku, ragu, dan gugup, hal kecil ini pasti akan kalian lupakan. Apa? Yaitu bersalaman ketika ketemu dengan pihak lembaga gitu. Kalian akan lupa teman-teman. Bayangin betapa ragu dan gugupnya kalian ketika kalian masuk atau assalamualaikum, oh masuk gitu kan, langsung saja sini duduk gitu. Kalian sampai refleks, kalian langsung duduk aja gitu, udah diem gitu, nggak banyak apa gitu kan. Jangan sekali teman-teman seperti ini gitu. Nah, jadi ketika kalian masuk, beranikan diri kalian, relax, jangan kaku, jangan gugup. Pokoknya lakuin hal yang kalian jangan gugup, itu lakuin sebisa mungkin gitu ya. Nah, ketika kalian masuk,
langsung saja assalamualaikum ibu, waalaikumsalam, langsung saliman gitu ya, langsung ini oh duduk, baru kalian duduk gitu. Duduk pun dari cara duduk harus sopan ya, jangan nanti misalkan kalian ada meja, ini kalian terus tangan kalian di atas meja pula, nah sudah kalian nggak lolos seleksi. Kalian udah di sini aja orang udah nilai kalian nggak bagus gitu. Tangannya di bawah ya teman-teman, yang rapi gitu. Nah nanti kalau saya kan, saya tipe yang pertama tadi, saya udah pulang terus saya dikabarin untuk ke TK ya. Jadi pihak lembaga itu udah buka lamaran saya dan udah tahu siapa nama saya gitu. Jadi beliau langsung nanya, alamatnya di mana? Dia biasanya ngulangin yang pertanyaannya seperti itu. Ini Widya ya katanya. Iya bu, saya bilang gitu kan. Oh alamat Widya di mana? Dia bilang di Sukarami bu, nomor ini. Oh gitu katanya. Ini di sana biasanya ya kalau pihak lembaga itu yang santai, tipenya santai, tapi biasanya emang interview guru TK itu lebih santai atau tidak tegang, tidak begitu bahasanya itu tidak begitu face menegangkan gitu, enggak, biasa aja gitu, mukanya biasa aja, kita tuh face to face tapi biasa aja gitu ya, jangan tegang gitu biar kalian enggak kaku. Nah jadi kalian ketika saya ditanya alamat di mana segala macam bla 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 bla, terus dia bilang kalau alamat rumah kita jauh, pasti dia bakal bilang seperti ini teman-teman. Oh kamu punya kendaraan pribadi, dia bilang gitu kan. Iya bu, saya jangan sih ya, itu jangan jawab saja langsung, punya bu, nanti saya kalau diizinkan nanti saya pakai motor kesininya gitu. Oh gitu kata ini bla 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 bla. Terus kalian akan ditanya lagi, yakin mau jadi guru TK? Karena jadi teman-teman, interview guru TK ini lebih kepada pesan gitu kan. Kalau mempersiapkan, mohon maaf ya teman-teman, aku agak tersedak gitu. Jadi kalian lebih dikasih arahan gitu. Kalau guru TK itu harus sabar, harus berani. Kalau anak nangis harus gimana, itu gimana gitu. Lebih kepada cerita aja sih sebenarnya sama pihak lembaga gitu. Dan kalian harus jawab itu, dan akhirnya kalian harus bisa nanggapin hal itu dengan baik gitu kan. Nah terus nanti biasanya kepala sekolah itu langsung bahas soal finansial gitu. Ada yang langsung menyebutkan berapa nominal, ada yang tidak gitu ya, tergantung pihak lembaga masing-masing. Biasanya langsung disebutin nominalnya. Jadi misalnya pihak lembaga itu bilang seperti nominal untuk menjadi guru TK ini finansialnya dikit, kita nggak banyak katanya. Kamu yakin mau jadi guru TK katanya? Kalau kamu mau cari uang katanya, dibilang gitu kan, kamu cari kerjaan yang lain aja bisa, tapi kalau guru TK mah finansialnya dikit, penghasilannya dikit gitu, pasti dibilangnya seperti itu teman-teman. Nah bagaimana cara kalian menanggapi itu? Kalian bisa dengan bahasa kalian sendiri, rangkai sendiri gitu. Kalau kalian yakin, saya pun yakin kalian bisa menjawab dengan baik dan benar dan sopan gitu ya. Nah kenali biasanya sih tipe-tipe pihak lembaga itu, ada yang langsung memberitahukan nominal itu, ada yang enggak gitu kan, ada yang disuruh pulang lagi. Dan biasanya juga pihak lembaga itu ketika kalian memasuki surat lamaran, dia akan ngobrol dengan guru-guru yang sudah ada di sana gitu. Mereka akan bilang ini yang udah melamar gitu, pasti dia akan berkomunikasi sama guru-guru yang lain kalau di tempatku seperti itu ya. Nah jadi dari kita itu biasanya langsung diskusi aja gitu, diskusi biasa sih. Gimana nih, biasanya kalau saya dipanggil Umi ya, di TK saya dipanggil Umi, gimana nih Mi, ini ada yang ngelamar nih katanya, bilang orang ini. Oh iya bu, ini ya nggak apa-apa, mana baiknya aja seperti ini, kayaknya dia bagus deh, ini gitu. Biasanya ada yang seperti itu. Dan ketika dia ada yang tipe-tipe yang surat lamaran udah diantar, nanti kalian diseleksi, pihak lembaga akan diskusi dengan guru-guru yang lain gitu kan, kalian langsung dipanggil, terus kalian langsung, ada yang langsung dibilang hari itu juga kalau dia bisa mengajar, ada yang seperti itu. Karena
beliau sudah diskusi dengan guru-guru yang lainnya gitu ya. Karena misalkan atau guru-guru yang lain itu udah tahu siapa kalian gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika kalian di interview, kalian langsung dikasih arahan untuk langsung mengajar gitu ya. Jadi itulah pengalaman saya selama menjadi guru TK, mulai dari lamaran, persiapan, itu saya udah lewati semuanya. Sekian video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.